tadarus kita, bacaan kita, semoga kita semua yang baca, yang mendengarkan, yang menirukan, dan keluarga senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik Ibu, fokus ya, Bapak ya. Surah yang keberapa? 13. Surah yang 12 apa? Yusuf. Yang ke-11 apa? Dibalik. Yang ke-10 apa? Yunus. Yang ke-9 apa? Yang ke-8 apa? Taubah. Dibalikkan ya. Ya. Kalau dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Bintang. Ini penting Bapak ya. Hafal ke urutan surah. Jadi surah yang ke-13 namanya surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd artinya adalah apa Bu Pak? Petir. Guru, petir, ledek, duduk, monggo. Itu Ar-Ra'd. Ya, guru, petir, ledek, guntur, ya. Itu Ar-Ra'd. Ya. Subhanallah Bapak Ibu ya. Allah yang punya hak prerogatif. Allah yang punya hak prerogatif. Yang kemudian disampaikan pada Nabi dan Rasulnya itu juga hak Allah, hak prerogatif Allah. Kemudian Dia Allah dan Rasulnya memberi nama-nama surah itu. Dia Allah dan Rasulnya memberi nama-nama. Ya sesuai dengan hak prerogatifnya. Maaf, ya suka-suka Allah yang ngasih nama. Suka-suka Allah dan Rasulnya. Ada yang dinamai dengan nama-nama binatang, Masya Allah. Contohnya Al-Baqarah, An-Nahl, Al-Fil, An-Naml, Al-Fil, Al-Ankabut, gitu. Suka-suka Allah ya. Dari binatang yang gede, Al-Fil, apa? Gajah, betul nggak? Dari yang kecil, Ankabut, An-Naml, Masya Allah. Suka-suka Allah ya. Jadi itu hak prerogatif Allah. Allah punya hak mutlak. Ada yang dinamai dengan nama-nama waktu. Nama waktu. Contohnya Asar, Al-Duha, Syams, Al-Lail, Al-Asr, Al-Fajr. Nah, apa lagi? Hitung. Nama waktu Al-Duha, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Asr. Gak ada lagi ya. Nama-nama makhluk yang hebat luar biasa. Asy-Syams, Al-Qamar, apa lagi? Sama, As-Sama, apa lagi? Tarik, Langit, bumi, apa lagi tadi? At-Tariq, betul Pak? At-Tariq, apa nih At-Tariq? Tarik. Kalau Tariq pada Tariq panjang itu jalan. Kalau At-Tariq apa artinya? Bintang. Nah, An-Najm, bintang. An-Najm, bintang juga. Ya, jadi itu hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah. Ada yang dinamai dengan nama-nama Nabi dan Rasulnya tadi. Yusuf, Hud, Muhammad, Ibrahim, Masya Allah, Yasin, ya, Yunus, Nuh, Masya Allah. Jadi itu hak prerogatif Allah. Kenapa kok tidak dinamai? Maaf, bahasa kita pengayal. Bukan Al-Jamus,
Apa jamus itu? Berbau. Kerbau. Kerbau ngelelat Ustaz, nggak hebat. Kenapa nggak dinamai al-khoil? Apa itu al-khoil? Udah hebat tuh. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada al-fil gajah. Semut malah anak. Kenapa? Itu hak Allah. Ya suka-suka Allah. Termasuk nama-nama nabinya tadi. Kok nggak semuanya? Kok nggak ada surat Adam, ada nggak? Gitu. Surah Adam nggak ada. Padahal ada kisahnya. Surah Musa ada nggak? Nggak ada juga. Maria mah ada. Gitu. Surah Musa kan hebat, Bapak. Ya. Lagi-lagi ini menandakan itu hak prerogatif Allah. Tidak saya tanya kenapa. Tidak saya ditanya kenapa. Kenapa kok Menteri Keuangannya kok dia nggak saya tanya. Ya. Ini biar ibu kenal ibu ya. Baik. Itu nama surah Ar-Ra'du, artinya guntur atau geledek atau duduk atau petir. Kenapa kok itu? Ya, kenapa? Ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya surah Ar-Ra'du termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan pada periode Makkah atau diturunkan di Makkah. Memang ada perbedaan ulama Bapak Ibu ya. Ada yang berkata Makkiyah, ada yang berkata Madaniyah, yang kedua ada yang berkata paruh-paruh, sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Itu pendapat. Tapi yang masyhur secara umum Ar-Ra'du termasuk surah Makkiyah. Kenapa demikian? Dilihat dari yang pertama sejarahnya, yang kedua ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau Bapak Ibu kita tanya, sebutkan beberapa ciri-ciri surah Makkiyah. Apa Bu Pak? Tentang tauhid. Panjang, cuma gampang gue panjang. Berikutnya Tentang akidah. tentang akidah. Berikutnya macet. Keimanan. Ya, keimanan. Tentang kekuasaan Allah. Sisat. Tentang kekuasaan Allah. Itu membagian daripada akidah. Nah, surah Ar-Ra'du Bapak Ibu nanti kita akan lihat banyak membahas tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dengan melihat ayat-ayatnya. Karenanya mayoritas ulama berpendapat Ar-Ra'du termasuk surah Makkiyah. Kategori surah Makkiyah. Karena tanda-tandanya tadi, ciri-cirinya tadi itu tentang apa? Kekuasaan Allah dan akidah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya, berapa ayat Ar-Ra'du? 40. Pendek atau panjang? Panjang. Enggak panjang. Termasuk sedang. Termasuk sedang. Memang ada yang kategori tiwal, Pak. Panjang banget. Ya. Tapi panjang itu relatif. Ada yang panjang karena jumlah ayatnya. Betul? Kemarin Yusuf berapa ayat? 100. Nah, panjang. Bandingkan dengan Al-Baqarah berapa ayat? 26. Ali Imran berapa ayat? Nah, panjang banget. Itu tiwal. Ya. Ada yang kisor pendek, Al-Asr, Al-Kausar, Juz Amma rata-rata masuk kisor yang pendek. Nah, ini masuk sedang. Bapak Ibu, hanya 43 ayat surah Ar-Ra'du. Tadi kita katakan kandungannya Bapak Ibu. Kenapa dinamakan Ar-Ra'du? Karena ada ayat Allah menyebutnya Ar-Ra'du. Yusabbihur Ra'du. Yusabbihur Ra'du. Petir itu, guntur itu bertasbih. Masya Allah. Ayat yang berapa itu?
Sudah ketemu? Bisa dihormati. Ya. Guntur itu bertasbih, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Ini ada sinyal Bapak, ada isyarat. Manusia, halo, wahai ibu bapak yang ngaji, petir, ya, makhluk Allah yang, ya itu namanya. Ternyata mereka itu bertasbih pada Allah. Artinya apa? Mengesahkan Allah, mensucikan Allah, beribadah pada Allah. Ibadahnya seperti itu. Nah, manusia yang kata Allah asal takwim sebaik-baik ciptaan, kok tidak mentasbihkan Allah? Ada enggak? Ada. Orang jauh sana kan kebangetan Bapak. Bahkan semua makhluk itu kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Yusabbih, mentasbihkan lillah Allah ma fis samawati, apa yang di langit, apa yang di bumi, berarti semuanya. Lah kok ada manusia, makhluk Allah yang paling dicintai, yang terbaik, kok tidak mentasbihkan Allah? Itu kebangetan. Ini nyindir berarti. Memang Bapak Ibu, sedangkan Allah itu nyindir kita manusia. Sayang manusia itu tidak beriman, tidak ngeh, tidak dong, tidak paham. Dibandingkan dengan binatang, bahkan disamakan dengan binatang, masih nggak dong juga, nggak paham juga. Nah, sehingga nanti untuk hujah, kenapa Allah membanding-bandingkan? Nanti untuk alasan, untuk hujah. Ketika mereka dihukum Allah nggak salah. Sehingga Bapak Ibu, Allah itu demokratis, Masya Allah. Nggak suka-suka, memang punya hak prerogatif, tapi nggak suka-suka juga. Halo, sama dengan tadi, presiden punya hak prerogatif, tapi ketika mau mengangkat menterinya, rebukan kan? Siapa? Kita yonder lah kalau kita. Hanya apa? Tidak suka-suka juga. Itulah Allah, Maha Kuasa segala, tapi ternyata Allah memberikan hujah dan alasan. Tidak kemudian waton disiksa berat, enggak. Ada alasannya. Kenapa kok disiksa? Karena kebangetan. Sudah diingatkan dengan firman-firmannya, dengan ayat-ayatnya, bahkan dibanding-banding. Kalau masih tidak merasa kalau dia yang terbaik, yang lebih berikan nikmat, maka tidak ada alasan mereka itu nanti menolak. Kenapa? Sudah diperingatkan. Dengan ar-ra' itu yang bertasbih itu menyindir kita. Manusia itu loh bledek, ternyata bertasbih kok Anda kok tidak. Nah, Pak ya, itulah namanya ar-ra' itu yang juga bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, monggo Bapak Ibu, selanjutnya kajian terjemah dan tafsir dibaca sekali Pak Pul, nanti akan dibaca terjemahnya. Pak Bapak nggak tahu siapa ini Mas. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktsaran nas la yu'minun. Yang artinya Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. baik Bapak Ibu, tadi sudah dengar semuanya clear. Tidak ada terjemah Alif Lam Mim Ra. Tidak ada tuh? Tidak ada. Kenapa? Maka ada maknanya. Tidak ada maknanya. Itu namanya huruf. Namanya apa? Huruf, Pak bahasa kita. Artinya huruf. Huruf itu apa? Pertanyaannya.
Apa Bu? Huruf adalah suara. Nah, ini saya ulang lagi sekian kali. Adalah suara. Jika dirangkai dengan suara yang lain, baru mempunyai makna. Itu namanya huruf. Huruf adalah suara. Tapi ketika dirangkai dengan huruf yang lain, suara yang lain, maka baru mengandung makna. Kenapa? Ada suara yang disambung berapapun nggak mengandung makna. Ada suara disambung berapapun tidak mengandung makna. Contohnya apa? Suara kentongan, suara beduk, suara trompet, suara kayak itu. Coba Pak sambung dengan suara apa? Ada maknanya enggak? Ya, hanya panjang tong apa begini. Enggak ada maknanya. Ya, kecuali kalau Pak Hansip ya dengan nada itu ada maknanya. Ada Pak Hansip? Tahu nggak itu? Dulu Pak, kamu belajar di pramuka itu. Tong. Itu apa? Ada Pak di pos ronda itu 22, 1, 3. Itu membangunkan Pak. Nah, halo Pak. Sudah paham kota itu. Kalau suaranya buanter, itu apa Pak? Titil. Nah, titil. Pak Jari, desa yang bodoh ini. Itu ada bahaya. Paham Bu? Ya tak? Tapi ya itu bukan makna hurufnya suara, tapi karena ada nada dan saninya tadi. Itu namanya huruf. Segitunya Pak ulama suara. Bu, jasanya para ulama sampai ditanya huruf itu apa? Tadi suara yang dirangkai dengan lain, jadi ada maknanya tadi. Ya. Kalau nggak dirangkai dengan huruf yang lain, nggak ada maknanya. Alif, lam, mim, nggak ada maknanya. Tapi kalau dibaca alam, nah baru ada maknanya. Bacaan bukan tapi alam. Gitu. Alif, lam, ra, ha, mim, nun, ar-rahman. Baru ada. Apa ya? Tadi jelas alif, lam, mim tidak dijelaskan maknanya. Karena tidak ada maknanya. Itu namanya huruf. Huruf karena bacanya putus-putus dikatakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ini yang kita kritik. Kenapa dibaca putus-putus? Jangan dibaca sambung ala maro. Apa? Ini Iqra 1 kan namanya pakai fathah. Ala maro. Bapak Ibu ya. Itulah bedanya dulu kita ngaji dengan sistem yang sekarang. Dulu kita ngaji alif-alifan, betul. Dikenalkan nama huruf. Sekarang enggak. Dia enggak kenal nama huruf. Bisa moco tapi enggak tahu. Itu Bapak Ibu monggo nih ustazah guru. Karena itu yang evaluasi kita. Banyak sekali anak-anak kita yang kita tes Bapak Ibu. Ya, masuk bodoh kan kita tes Bapak Ibu. Bisa moco tidak kenal huruf. Sehingga kalau diimla, didikte enggak bisa nulis. Ini kelemahannya Bapak Ibu. Dulu enggak, kita ngapal kesek nama huruf. Seminggu Pak ngapal alif, ba, ta, sampai terakhir. Yang kedua baru kenal harokat. Halo Bu, betul? Kenal apa? Sandangan. Bahasa desanya sandangi, gitu. Ya. Di atas fathah, di bawah kasroh. Melungker di atas dhamma, melungker tok sukun, double tanwin. Itu rominggu Bapak Ibu. Ya. Baik, kemudian tadi alif, lam, mim, ra itu huruf muqatta'ah. Karena tidak ada maknanya. Saya ulangi lagi.
begitu sia-sia. Quran kok sia-sia? Tidak. Ini jawabannya. Tidak ada Quran yang sia-sia, Bapak Ibu. Dan karena faedah ini, karena ada maknanya. Oh bukan, faedah manfaat tidak hanya dari segi makna, tidak hanya dari segi makna, bahkan banyak faedah yang lain lebih berharga dari sekedar makna. Orang no makna nih Pak, tapi ada faedahnya. Apa itu faedahnya? Apa Pak? Pahala. Bagus. Yang baca alif lam mim ra 10 maaf 4 huruf kali 10 40 pahala luar biasa pahala. Jadi ada faedahnya. Satu apa? Pahala. Itu lebih dari segala-galanya Bapak Ibu. Jadi kalau ibu hanya ingin cari pahala, sudah alif lam mim selesai. Alif lam mim selesai. Ya. Sudah nambah pahalanya kan? Berapa? 30. Ya. Itu faedah yang pertama. Tanpa makna sekalipun sudah mengandung faedah atau manfaat. Bahkan Bapak Ibu manfaat yang lain dengan dibaca hurufnya tok sudah cukup dan sah sebagai syarat sahnya sholat. Sah sebagai syarat sahnya sholat. Ya. Nabi nanti kalau faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Ketika sholat bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Tentu setelah Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Alif lam mim. Satu ayat enggak itu? Mana itu? Mana? Kalau Alif lam ra satu ayat enggak tadi? Tidak. Enggak, beda Bapak. Tidak. Jadi kalau nyuwun sewu dengan sholat maghrib biar cepat alif lam mim ra. Allahu akbar enggak sah. Kenapa itu penggalan ayat? Enggak ayat sempurna. Tapi kalau waladhdallin amin alif lam mim sah. Kenapa? Karena itu satu ayat utuh. Yasin. Segitunya. Itu faedah enggak itu? Faedah enggak? Manfaat enggak? Bagi siapa? Dia mau sholatnya cepat. Betul kan? Apakah itu yang kesusu atau bukan terawehan? Apa? Dengan Nabi 23 rakaat puasa